Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya, yaitu kenikmatan Islam, takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang mengusulkan agar supaya Al-Fatihah dibaca dulu. Siapa yang usul kemarin? Oh ya, tolong monggo dipimpin asal. Ya, monggo. Monggo. Mari ibu-ibu bapak kita tadarus dulu baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Ya, terima kasih. Telah dibacakan dengan fasih dan sesuai dengan tajwidnya. Ya, karena kita orang tua ya suaranya sudah tidak nyaring lagi. Tidak seperti waktu masih muda ya. Kita teruskan ya, kemarin sudah sampai ayat 4 ya. Kita sekarang ayat yang kelima, ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, yang dimaksudkan dengan beribadah ya ialah sikap tunduk yang tumbuh dari hati kepada yang disembah, karena mempunyai keyakinan bahwa yang disembah mempunyai kekuatan ilahiyah
yang hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Jadi menyembah kepada Allah itu artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kekuatan ilahiyah, artinya bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madharat. Itu yang dimaksudkan dengan kekuatan ilahiyah. Yang kekuatan ini tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran. Dan ketundukan itu muncul dari hati. Maka kalau tunduknya itu bukan muncul dari hati atau karena dipaksa, ya, dipaksa supaya taat, dan yang ditunduki, yang ditaati itu sudah diketahui kekuatannya. Misalnya kekuatan untuk apa? Memaksa, kekuatan kezalimannya, kekuatan penganiayaannya. Seperti raja misalnya, tunduk kepada raja, tapi tunduknya itu kan bukan karena tumbuh dari hati, tapi karena diperintah. Tunduk kepada presiden itu ya karena diperintah. Tunduk kepada menteri ya karena diperintah, bukan tumbuh dari hati. Nah, kalau keadaannya seperti itu namanya bukan ibadah, sebab itu tidak tumbuh dari hati. Nah, kalau kita nyembah kepada Allah dengan sholat misalnya, tapi itu dipaksa, sholatnya itu dipaksa, sholat tahajud dipaksa, sholat 5 waktu dipaksa, kalau tidak sholat dikeluarkan dari sekolah. Nah, misalnya begitu. Ini bukan ibadah namanya, dapat bukan tumbuh dari hati. Nah, itulah yang dinamakan keyakinan. Sesuatu yang tumbuh dari hati itulah yang dimaksudkan dengan keyakinan. Nah, orang kalau sudah beribadah yang karena ikhtiarnya atau karena kesadarannya, karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang seperti inilah yang bisa mengubah perilaku dan jiwa kita. Nah, kalau dipaksa itu tidak akan berpengaruh sholatnya. Maka kalau orang sudah sholat setiap hari, setiap malam, tapi tidak ada pengaruhnya terhadap akhlaknya, terhadap perilakunya, terhadap sikapnya dan sebagainya, itu artinya sia-sia sholatnya. Maka pada surat Al-Ankabut ayat 45 ditegaskan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu berfungsi untuk menjaga diri dari perbuatan fahsya, perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, kalau sholat tetapi kau tetap melakukan fahsya, perbuatan keji, perbuatan mungkar, nah, ini artinya sholatnya tidak berpengaruh kepada dirinya sendiri. Pernah saya mengadakan penelitian di Wirogunan. Itu hampir 95% orang yang ada di Wirogunan itu sholat semuanya. 5 waktu tidak pernah meninggalkan. Tapi mengapa? Dia mencuri, ada yang korupsi, ada yang kena narkoba, ada yang nyopet, ada yang macam-macam. Itu artinya sholatnya itu tidak bisa mempengaruhi, tidak menembus hatinya. Artinya sholatnya itu tidak berfungsi. Maka sholat yang berfungsi itu adalah sholat yang bisa mempengaruhi jiwanya.
karena sholat lalu orang itu menjadi baik sekali. Nah, sholat kok tetap mencuri, nah, itu kan tidak ada pengaruhnya. Tetap korupsi, tidak ada pengaruhnya. Nah, oleh karena itulah Allah dalam surat Al-Ma'un itu menegaskan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Orang sholat bisa celaka. Jadi yang celaka itu bukan orang kafir saja, orang yang sholat itu bisa celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai terhadap sholatnya. Nah, yang dimaksudkan sahun, lalai, itu bukan meninggalkan sholat, tapi ketika sholat lalai. Apa yang diucapkan sejak pertama kali Allahu Akbar tidak terpikirkan. Apa arti Allahu Akbar? Ketika membaca Al-Fatihah juga tidak direnungkan. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Apa arti Alhamdulillahirabbil alamin? Selesai terus lupa. Ketika masih sholat pun masih lupa. Apa tadi membaca Al-Fatihah apa tidak? Itu sering begitu orang sholat itu. Saya juga begitu kadang-kadang. Lupa apa yang dibaca. Itu yang sami mawon. Pernah saya diminta menjadi imam di syuhada, imam tarawih. Ketika sholat selesai, saya mau ceramah, saya tanyakan dulu kepada baris yang pertama, shaf yang pertama, tadi yang saya baca itu surat apa, Pak? Pada itu mau ke kanan kiri, baca apa tadi ya? Lupa, saya kurang perhatian. Tidak ada yang menjawab baca apa, padahal yang dibaca surat pendek itu. Waktu ini dengan Al-Qari'ah itu. Ya, karena khusyuknya sehingga ditanya apa yang dibaca lupa. Ya. Mungkin ketika itu pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Aduh, anak saya belum bayar SPP. Waduh, belum bayar pajak dan sebagainya. Mungkin kalau ibu-ibu, wah, belum masak. Besok masak apa, sahurnya apa, lalu lupa. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini sebenarnya itu. Fawailul musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lupa, lalai terhadap sholatnya. Nah, maka Al-Marohi itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sholat yang khusyuk itu harus memenuhi dua unsur. Unsur jasmani sholat, unsur ruh sholat. Jasmani sholat itu gerakan-gerakan itu, berdirinya, rukuknya itu harus sempurna, sujudnya ya sempurna, duduknya sempurna, dan at-tahiyatnya itu juga sempurna. Itu jasmani sholat, itu harus sempurna semuanya. Rasulullah juga pernah mengingatkan kalau sujud jangan seperti ayam nodol jagung itu. Cepat sekali. Jadi harus ya sujud ya membaca doa-doa sampai sempurna, rukuknya juga seperti itu dan seterusnya. Nah, itu namanya jasmani sholat. Nah, yang dimaksudkan dengan ruh sholat yaitu ketika takbir pikiran kita merenung Allahu Akbar, Allah Maha Agung, saya itu sangat kecil sekali. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu juga direnungkan, Alhamdulillah direnungkan, dan seterusnya sampai akhir. Tidak ada satu kata pun yang lepas. Itu namanya ruh sholat. Nah, kalau ini sudah terpenuhi jasmani sholat dan ruh sholatnya, itu namanya sholat yang khusyuk, yang disebut dalam beberapa ayat ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya.
yang memenuhi dua unsur itu. Jasmani sholatnya sempurna, ruh sholatnya itu sempurna. Inilah sholat yang seperti ini yang bisa menembus hati, mempengaruhi jiwa seseorang. Orang kalau sholatnya seperti itu, insya Allah sikapnya juga akan bisa memperbaikinya, akhlaknya dan seterusnya, sehingga tidak akan terganjel oleh ganjalan-ganjalan kehidupan, karena sudah khusyuk sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang seterusnya itu kan orang yang riya sholatnya dan sebagainya ya. Ini sebagai awal daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sholat itu harus dilakukan dengan sempurna. Kemudian yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang dimaksudkan dengan pertolongan itu ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kekuatan ilahiyah, kuwah ilahiyah. Jadi hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Namun pertolongan yang sifatnya duniawiyah itu boleh kepada selain Allah. Misalnya minta tolong memperbaiki talang, itu boleh minta tolong kepada teman. Itulah yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau minta tolong yang sifatnya ilahiyah, misalnya minta tolong agar supaya bencana dihentikan, minta tolong supaya hujan diperbanyak, dihentikan, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Nah, kalau dalam hal-hal yang seperti ini, minta keselamatan dan sebagainya kepada gunung, kepada batu, kepada keris dan sebagainya, nah, itu yang dilarang di dalam syariah Islamiyah. Jadi kalau mohon pertolongan yang sifatnya ya ilahiyah, ya ghaibiyah misalnya, itu ya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab kalau kita minta tolong kepada selain Allah ya sia-sia. Minta keselamatan kok kepada batu atau kepada patung atau kepada Segoro Kidul, itu yang sia-sia. Tidak akan mampu Segoro Kidul itu memberikan keselamatan kepada manusia. Sebab Segoro Kidul itu kan juga makhluk. Patung itu juga malah dibuat oleh manusia sendiri. Ya kadang-kadang orang itu tidak sadar sudah membuat patung sendiri lalu disembah. Itu kan luar biasa. Masa patung kok dimintai pertolongan ya. Misalnya menjadi juru kunci Gunung Merapi misalnya ya. Tapi yang disembah bukan Allah tapi batu ya, dengan keris dan sebagainya. Itu ya sia-sia, tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baru boleh bisa diperbolehkan minta pertolongan itu dalam masalah-masalah keduniaan. Itu bisa minta tolong diketikan, itu tidak apa-apa ya. Nah, kadang-kadang kita itu di antara kita itu ingin mempunyai kekuatan tenaga dalam misalnya, tenaga dalam. Saya pernah ketika ikut di tapak suci, nah, itu pangkat yang terakhir itu akan mengajarkan tenaga dalam. Saya tidak setuju, saya tentang itu. Nah, sebaiknya yang tapak suci dari Muhammadiyah ya tidak sampai ke situ, tidak minta kekuatan tenaga dalam, sebab tidak ada faedahnya. Yang
kita butuhkan sebenarnya bukan kekuatan tenaga dalam. Yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah. Kalau kita sudah ditolong, dilindungi oleh Allah, insya Allah selamat. Orang yang punya kekuatan dalam karena tidak dilindungi oleh Allah, nggak bisa selamat, pasti akan celaka juga. Tapi kayak orang yang dilindungi pasti selamat karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu ikut-ikutan ya belajar memiliki tenaga dalam sehingga seakan-akan kita menjadi orang yang sakti ya. Seakan-akan kalau ditembak tidak mempan misalnya begitu. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Di sini memang kata-katanya ihdina, tunjukilah kami. Tapi yang dimaksudkan bukan tunjukilah, tetapkanlah kami dalam keadaan pada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita sudah diberi hidayah oleh Allah, yaitu masuk Islam itu merupakan hidayah yang luar biasa. Nah, maka yang dimaksudkan dengan ihdina itu adalah tetapkanlah kami berada dalam hidayah kamu ya Allah, yaitu as-siratal mustaqim. Nah, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, maksudnya adalah Islam. Rasyid Ridho di dalam tafsirnya itu ya membagi hidayah menjadi 4 macam. Satu, hidayah wijdan at-tabi'i dan ilham fitri. Hidayah perasaan, pembawaan alami, dan ilham naluri. Nah, ini sudah diberi sejak kita lahir ya. Misalnya ketika bayi lahir merasa lapar, langsung dia nangis, minta diberi minuman, itu langsung nangis karena lapar. Itu tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengajarkan, tapi bayi itu sudah tahu bahwa ini namanya lapar, harus makan, yaitu ASI, air susu ibu. Dan ibu langsung mendekapkan bayi itu ke dada. Bayi itu akan terus mencari-cari teteknya itu, terus diisap. Itu pun tidak ada yang mengajari. Itulah yang dimaksudkan dengan hidayah al-wijdan at-tabi'i dan hidayah ilham fitri. Itu sudah menjadi naluri manusia. Jadi kita pada waktu sejak masih bayi itu sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidayah khawasi wal masyair ya. Hidayah indrawi dan hidayah perasaan. Jadi kita sejak lahir sudah diberi hidayah indrawi, hidayah perasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah ini itu juga diberikan kepada binatang. Misalnya binatang lahir, begitu lahir itu sudah bisa mencari tetek induknya, tetek induknya sudah langsung berdiri mencari itu. Jadi binatang itu juga diberi hidayah yang sama dengan manusia. Bahkan hidayah yang diberikan kepada binatang itu lebih cepat daripada hidayah yang diberikan kepada manusia. Begitu lahir, binatang sudah bisa merangkak, berdiri dan sebagainya, untuk mencari makan, rumput dan sebagainya. Tapi bayi perlahan-lahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru bisa makan sendiri dan sebagainya. Setelah 1,5 tahun baru bisa manggil-manggil orang tuanya dan sebagainya. Itu. Jadi
hidayah perasaan dan fitri itu lebih cepat berada pada binatang daripada yang berada di manusia. Kemudian hidayah yang ketiga ialah hidayah akal, hidayah pikiran, akal manusia. Nah, hidayah ini lebih tinggi nilainya daripada hidayah ilham dan indrawi. Sebab indrawi itu bisa salah penglihatannya. Misalnya tongkat yang lurus itu kalau dimasukkan air itu kelihatan bengkok. Padahal tongkat itu tetap lurus, tapi kelihatannya bengkok. Coba dicoba, mesti kelihatan bengkok. Nah, ini perasaannya, penglihatannya itu bengkok. Nah, yang membenarkan adalah akalnya yang membenarkan. Nah, akal itu berpikir lalu, oh ini salah penglihatan kita, yang benar adalah akal. Nah, akal itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dialami oleh perasaan-perasaan itu. Nah, akal ini merupakan suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar sekali, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang membedakan antara manusia dengan selain manusia, antara manusia dengan binatang dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah sebagian ulama berpendapat sekalipun tidak ada dai yang datang ke suatu tempat, tetapi orang itu tidak mengenal Allah, tidak mau mengenal Allah, yang dikenal adalah selain Allah, orang itu tetap masuk neraka sekalipun belum pernah didatangi oleh dai. Sebab apa? Dia sudah diberi akal yang bisa mencari kebenaran. Akal itu bisa mencari kebenaran. Ketika Nabi Ibrahim baru keluar dari gua, itu melihat ada bintang. Oh, ini Tuhan. Oh, tapi kok menghilang? Kalau begitu bukan. Ganti lagi dengan bulan. Oh, tapi kok menghilang juga. Ganti lagi dengan matahari, tapi kok hilang juga. Nah, ini pikirannya berjalan Ibrahim. Kalau begitu ini semuanya bukan Tuhan. Lalu minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya siapa sebenarnya Tuhan kami. Lalu diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan akal. Jadi akal itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk mencari kebenaran. Nah, kalau seseorang kok punya akal tapi tidak bisa menemukan kebenaran, sebenarnya bukan akalnya yang bodoh, tapi manusianya yang tertutup, akalnya yang tertutup. Seharusnya orang yang punya akal itu pasti bisa mencari kebenaran. Orang yang melakukan suatu pekerjaan yang dibenci oleh Allah, pasti akalnya akan berkata, ini tidak baik. Orang yang berzina misalnya, pasti akalnya berkata, ini tidak baik. Tapi mengapa orang itu terus melakukannya? Nah, karena hatinya tertutup, akalnya tidak mau bekerja. Nah, hidayah yang keempat ialah ad-din, agama. Hidayah ad-din, agama. Nah, agama itu yang paling tinggi, hidayah yang paling tinggi. Ad-din itulah yang meluruskan akal. Kalau akal itu tidak lurus, misalnya ada akal mengatakan bahwa yang paling baik adalah membenarkan semua agama, misalnya semua agama adalah benar, semua agama adalah baik, misalnya akal itu karena apa? Berdasarkan akal. Nah, agama inilah yang membetulkan bahwa inna dina indallahi Islam, itu agama. Tapi kalau akal bisa saja berpendapat Kristen Islam sama saja, Hindu Buddha Islam sama saja, asal kita
berakhlak baik misalnya begitu. Tapi ini disalahkan oleh agama. Inna dina indallahil Islam. Nah, inilah agama itu menurut Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu alat yang mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan akal kita. Kalau kita merasa ragu-ragu, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana bunyi Al-Quran, bagaimana bunyi As-Sunnah, ya, kita lalu kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar supaya akal kita tidak salah, ya, tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebenarnya di dalam tafsir-tafsir, ya, analisis tentang hidayah itu dibahas panjang lebar, ya. Tapi kalau dalam pengajian-pengajian seperti ini tidak perlu membahas secara panjang lebar tentang hidayah. Itu seperti kalau kita baca di tafsir Al-Qasimi, itu kalau kita sampai kepada ihdinas siratal mustaqim itu memang dibahas secara panjang lebar. Tapi intinya ya seperti itu, bahwa hidayah itu ada 4 macam yang urut-urutannya seperti tadi itu. Itu inti daripada pembahasan-pembahasan di dalam tafsir-tafsir seperti tafsir Al-Qasimi dan tafsir-tafsir lainnya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 jalan. dua jalan kepada kita seperti disebutkan dalam surat Al-Balad, ya. Wa hadainahun najdain, kami berikan hidayah kepada manusia dengan 2 jalan, yaitu yang satu jalan yang benar, yaitu Islam, dan yang kedua jalan yang tidak benar, yaitu yang di luar Islam. Ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Itu merupakan satu jalan di samping satu jalan yang satu, yaitu Islam. Namun kebanyakan orang-orang itu kan lebih suka mencari jalan yang tidak benar, ya. Sudah ngerti kalau yang halal itu sebenarnya sudah banyak, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sudah jelas. Ini halal sudah jelas, haramnya juga sudah jelas. Tapi mengapa orang masih mencari yang haram? Nah, padahal yang halal itu juga masih banyak sekali. Dan mencari yang haram itu sebenarnya sulit tuh. Lebih sulit mencari yang haram daripada yang halal. Tapi yang dicari oleh orang adalah yang haram itu. Itulah keenakan kita, ya, keenakan manusia. Bahwa manusia itu kebanyakan sering-sering, ya, lebih suka kepada yang haram daripada yang halal. Nah, itulah ini sampai ihdinas siratal mustaqim, ya. Masih ada kelanjutannya besok, insya Allah kita teruskan, ya, sampai terakhir. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ini masih ada waktu 10 menit. Ya, masih ada waktu 10 menit. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau ya. Iya, betul. Iya. Dan ada Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Iya. Ya, dalam ilmu tajwid mengucapkan huruf-huruf itu memang harus jelas. Alif, ba, ta, tha-nya itu harus jelas. Kalau zal ya dibaca zal, kalau dal ya dibaca dal, kalau za ya dibaca za, harus dengan jelas, kecuali kalau tidak bisa, misalnya pelo dan sebagainya, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya dalam ilmu tajwid ya harus mengucapkan huruf-huruf itu dengan jelas. Ya, kalau mad ya
Misalnya ada mad tabi'i ya, dua harokat. Ar-Rahman misalnya itu mad tabi'i. Kalau mad mad lazim mutawwal, waladdallin itu dibaca 6 harokat ya. Waladdallin itu dibaca 6 harokat. Nah, ro kalau di fathah, di dhammah atau di kasroh itu juga harus dibaca secara secara tebal, dengan tebal, itu ro begitu. Ar-Rahman, Ar-Rijal, Ar-Ru'yah misalnya, Ar-Ru'yah itu harus dibaca jelas, tebal, itu harus dibaca tebal. Tapi kalau tidak bisa sesuai dengan dengan tajwid, karena memang kesulitan, itu ya dimaafkan. Orang Arab saja membaca ain itu tidak semuanya bisa. Ain itu tidak semuanya. Saya ketika di Arab itu ya keliling-keliling ya, mendengarkan orang baca Al-Quran. Ada yang baca angu, itu ada a'udzu billah, itu orang Arab, bukan a'udzu billah itu. Tapi zalnya tetap harus dibaca zal. Yang sering berbeda bacaan itu tentang bacaan ain itu. Ain itu a'udzu billah. Nah, di sini ustaz kadang-kadang mengajarkan a'udzu billah, itu yang tidak benar. Harus dibaca paling tidak paling tidak a'udzu billah. Nah, kalau bisa ya yang lebih fasih lagi a'udzu billah. Nah, kalau tidak bisa ya tidak perlu dipaksa-paksakan ya. Apalagi kalau sudah tua ya. Kalau sudah tua itu sukar sekali mengajarkan. Itu ada teman pernah mengajarkan begini, nawaitu sholat subahi rakaataini, lalu orang itu dengarnya nawaitu sholat subahi rakaatini. Rakaat ini dibaca rakaatini, itu berkali-kali rakaatini saja karena sudah tua. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan. Belakang ya. Yes. Ya. Ya. Ya, istilahnya bukan dipaksa tapi dilatih, Pak. Ya. Ya, kalau dalam pendidikan itu dilatih, misalnya diajak sholat bersama oleh ustadznya dengan sholat yang benar ya, supaya menanamkan kesadaran di dalam hati anak didik ya. Kalau tidak dilatih, itu anak didik tidak tahu bagaimana cara ibadahnya dan sebagainya. Mungkin ada yang lain. Ya, monggo Pak. Ya, assalamualaikum. Ya. Di ayat yang mana ya Pak ya? Surat Al-Bayyinah mungkin ya. Ya, innal ladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Tapi enggak ada abadanya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim
jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Abada pakai hamzah Pak, abada pakai hamzah, bukan pakai ain, bukan pakai ain. Kalau ain itu abada itu tidak ada, yang ada itu abada itu pakai hamzah. Abada artinya abadi, ya. Abadan. Nah, abadan itu karena itu apa? Ditanwin, ya. Ya, dalam bahasa Arab itu ada tanwin, ya. Itu kalau tidak wakaf itu dibaca abada. Kalau tidak wakaf dibaca abadan. Kalau wakaf dibaca abada. Artinya sama, abadi semuanya. Nah, itu tinggal bagaimana cara membacanya. Kalau membacanya diteruskan itu dibaca abadan. Nah, kalau wakaf dibaca abada gitu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Begini Pak, kamus itu sebenarnya tidak menerjemah. Kamus itu hanya mengarahkan. Jadi terjemah itu nanti disesuaikan dengan konteksnya. Nah, sering-sering saya peringatkan kepada tolabah, kepada mahasiswa, kamu membaca terjemah kamus itu jangan diikuti secara mutlak, sebab kamus itu berfungsi untuk mengarahkan. Nanti Anda terjemah sendiri disesuaikan dengan konteksnya, dengan bahasa Arabnya. Itu banyak sekali dalam kitab-kitab, misalnya ya, kata-kata doroba. Doroba itu dalam kamus itu artinya memukul, memukul. Tapi kalau kita baca di buku-buku, di kitab-kitab, itu bermacam-macam sekali doroba. Misalnya doroba yang malu an a'malihim, itu artinya mogok kerja. Doroba yang malu an a'malihim, kaum buruh itu mogok kerja. Nah, itu jauh sekali. Doroba diartikan mogok. Nah, idrib bi'asokal hajar. Nah, idrib itu artinya memukul, tapi beberapa tafsir mengartikan idrib itu artinya sir, berjalanlah. Ya. Idza darabtum fil ardi, bukan ketika kamu mukul bumi, tapi ketika kamu berjalan di bumi. Nah, ini yang di kamus tidak ada Pak. Di kamus tidak ada. Nah, maka kamus itu tidak mutlak dipercaya kebenarannya, tapi kamus itu sebenarnya hanya mengarahkan saja. Nah, nanti artinya itu tergantung kepada teksnya bagaimana. Jadi sesuaikan dengan teksnya. Ya. 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 Oh. Ya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah betul Pak. Ya. Ya. Enggak, yang betul itu diteruskan Pak. Sebab itu belum wakaf. Ya. Iya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Nah, itu. Jadi hamzah itu masih satu kalimat dengan fahsya. Iya. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Nah, seperti samai. Rob, ya, as-sama'u, as-sama'a, itu masih satu kalimat. Ma'un, nah, itu satu kalimat. Ya. Jadi kalau membaca inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu yang betul. Tapi kalau berhenti di al-fahsya, inna sholata tanha anil fahsya, itu belum sempurna bacaannya, masih harus disambung dengan al-fahsya'i wal munkari. Mungkin aja, ya silakan. Silakan, masih ada satu. Ya.
Iya, iya, iya. Ya. 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 Ya, ya. 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 Ya, ya. Ya, terima kasih. Ya, menurut Al-Marohi ya, bahwa akal itu merupakan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akal itu merupakan pemberian yang paling besar bagi manusia untuk membedakan antara manusia dengan binatang. Nah, tadi saya katakan oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa sekalipun tidak ada dai yang datang kepada orang itu, karena orang itu sudah diberi akal, yang akal itu seharusnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, siapa Tuhan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu apabila tidak ada dai yang datang kemana, orang itu tidak mau menggunakan akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, orang itu terkena sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapatnya ulama Mu'tazilah. Ya, terus terang saja, ini pendapat ulama Mu'tazilah, sebab Mu'tazilah itu lebih mengutamakan akal, lebih mengutamakan akal, agar supaya akal itu betul-betul dimanfaatkan, agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi memang ada orang yang berpendapat bahwa orang itu harus didatangi oleh dai, agar supaya orang itu menempuh jalan yang benar, yaitu dibawakan agama. Sebab agama itulah yang membenarkan, yang meluruskan orang-orang yang akalnya kurang benar itu. Maka harus didatangkan dai kepada mereka, agar supaya mereka itu menempuh jalan yang benar. Nah, ini pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Memang dai itu sangat berperan sekali untuk membawa orang kepada jalan yang benar. Nah, kemudian mengenai syafaat dalam satu hadis itu saya tidak hafal karena panjang sekali hadisnya, itu tidak saya hafalkan, bahwa Rasulullah itu memang diberi hak memberikan syafaat apabila sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya begini, Nabi Adam dimintai syafaat, saya tidak sanggup. Dan seterusnya sampai Nabi Isa dimintai syafaat, tidak sanggup. Itulah Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Nah, Nabi Muhammad pun menunggu izin dari Allah. Kalau sudah diberi izin, baru Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang yang mempunyai kehebatan, ya, mempunyai keistimewaan. Tapi kalau tidak mungkin Rasulullah memberi syafaat kepada koruptor itu, ya. Nah, mesti ya yang diberi adalah orang yang dipilih oleh
Rasulullah SAW. Ya pantas lah, yang pantas diberi syafaat. Nah, kira-kira begitulah. Ya, benar. Saya kira cukup, waktunya sudah lebih 2 menit. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, ini ada amanat dari Bapak Yusron bin Salman. Ada nggak, datang nggak Bapak Yusron bin Salman? Datang nggak? Nggak datang? Nggak datang. Nah begini Pak, jadi Bapak Yusron bin Salman ini telah menyediakan gulai kambing kepada santri PNS. Sudah disediakan di depan sana, nanti pulang bawa satu-satu. Ini kekahan putranya. Ya, itu amanatnya itu. Ya, monggo didoakan kepada putranya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Kalau laki-laki, solihah kalau perempuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, infak Bapak Ibu pada malam hari ini, alhamdulillah 211.000 rupiah. Jazakumullah khairal jazak. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.